Nostalgia minum kopi di Balai Cingkrong Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Grobogan, Jateng TV Channel. Beragam inovasi dikembangkan di beberapa desa di Kabupaten Grobogan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Tak terkecuali di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah desa setempat membangun tempat wisata sebagai salah satu destinasi atau tujuan wisata yang patut dikunjungi wisatawan saat berada di Kabupaten Grobogan. Tempat wisata yang baru diresmikan pada April tahun 2019 itu kini terus dikembangkan Pemdes Cingkrong ini. Dengan mengambil konsep Fun and Edu, The Balai Cingkrong ini berhasil menghipnotis masyarakat yang membutuhkan hiburan seperti di masa lampau. Konsep The Balai Cingkrong ini yaitu Fun and Edu. Jadi orang yang datang ke sini bisa bermain sambil belajar, kata Kepala Desa Cingkrong, Jasmi, di hadapan awak media. Jasmi merupakan sosok yang paling berjasa dalam pembangunan The Balai Cingkrong ini. Pasalnya, wanita yang telah 3 periode menjabat sebagai pimpinan Desa Cingkrong tersebut menilai blumbang yang berada di belakang balai desa bisa dipergunakan sebagai hal yang bernilai ekonomis. Kita awalnya mempunyai blumbang yang masih belum bernilai ekonomis, dan hanya bisa dipergunakan untuk mancing di belakang balai desa. Tempat pemancingannya ini dibuka untuk umum. Seiring berjalannya waktu, saya punya ide untuk melakukan pembenahan dengan membuat taman di sekitar kolam ini, ujar Jasmi. Tidak mudah bagi Jasmi untuk merealisasikan ide tersebut. Pasalnya, Jasmi harus melakukannya sesuai dengan prosedur yakni minta izin ke perangkat desa dan juga mengadakan musyawarah BPD. Dalam musyawarah BPD tersebut akhirnya diputuskan untuk melakukan pembenahan di areal kolam tersebut. Berbagai ornamen berbahan bambu dibuat menjadi sebuah saung, hiasan di pintu masuk, bahkan kolam tersebut di atasnya dibangun sebuah jalan menyerupai dermaga di pinggir pantai. Di kolam tersedia becak air yang bisa dipergunakan untuk umum dengan sewa Rp5.000 sepuasnya. Di depan dermaga, resto dengan menu unik yakni menu sawah disediakan untuk mengisi perut wisatawan. Harga yang disajikan juga murah, mulai Rp8.000. Menu sawah yang disajikan di resto ini antara lain menu matun, daud, tandur, serta menu panen. Selain itu, tempat wisata ini juga dilengkapi wahana outbound seperti flying fox, treetop, rintangan laba-laba yang dikatakan lengkap untuk ukuran di kota Purwodadi. Rata-rata kalau ramai itu pas weekend. Hari biasa juga masih kondusif. Kita juga terus melakukan promosi dan menawarkan kepada masyarakat sesuatu yang berbeda di The Balai Cingkrong. Yaitu tadi, konsep Fun and Edu yang menawarkan segala ciri khas tentang budaya zaman dulu yang bisa diperkenalkan kepada anak-anak, imbuh Jasmi. Kolam Ciblon. Selain fasilitas tersebut, pihaknya juga membangun taman lalu lintas. Taman ini dibuat dengan maksud agar anak-anak dapat bermain sambil belajar menghafal rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, kolam Ciblon juga dibangun untuk wisatawan anak yang hendak bermain air sepuasnya. Untuk dapat menikmati kolam ini dikenakan tarif Rp5.000 dengan durasi sepuasnya. Dikatakan Jasmi, luas Desa Cingkrong keseluruhan yakni 600 hektar. Di desa ini terdiri 6 dusun dengan 56 RT dan 8 RW. Jumlah penduduk 7.000 jiwa dan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani. Adanya kondisi ini juga menjadi alasan Jasmi dan jajarannya membangun The Balai Cingkrong ini. Yakni, pendapatan yang diperoleh warganya dengan menjadi petani dan buruh tani masih berada di ekonomi menengah ke bawah. Kami berpikir bahwa ekonomi masyarakat bisa meningkat jika kita bisa memunculkan destinasi wisata. Tentu saja, dengan konsep desa wisata itu nantinya juga ikut menggeliatkan perekonomian warga Desa Cingkrong. Terbukti, setelah adanya tempat wisata The Balai Cingkrong ini, perekonomian warga yang berjualan di sekitar kami juga ikut terangkat. Kita libatkan semua warga Desa Cingkrong. Saat ini sudah ada 38 orang yang bekerja di The Balai Cingkrong dan keseluruhan memang dari Desa Cingkrong, paparnya.
Jasmi menjelaskan, pihaknya mengajak anak-anak muda dan ibu-ibu dari desa Cingkrong ini untuk mengembangkan The Balai Cingkrong. Mereka yang bersedia bekerja, dipersilakan. Guna melakukan pemerataan, warga yang dilibatkan tersebut diambil dari 6 dusun yang ada di desa tersebut. Pemirsa Jateng TV Channel yang berbahagia, agar pemirsa semakin mengenal The Balai Cingkrong, mohon simak podcast di video ini yang akan dipandu reporter kami Imam Suranto. Dalam manajemennya, Jasmi menjelaskan The Balai Cingkrong hanya mengangkat konsep seni zaman dulu yang sifatnya fun and edu. Di sini, The Balai Cingkrong menampung anak-anak yang menari Jawa atau belajar gamelan. Kedepan, pihaknya terus melakukan inovasi agar jumlah wisatawan juga ikut terangkat. Pengembangan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pembuatan agrowisata. Nantinya, agrowisata ini diletakkan searah dengan jalur outbound di atas lahan milik Bondo Desa. Dengan adanya agrowisata ini, wisatawan juga diajak untuk belajar memetik buah dan sayuran yang menjadi potensi hasil bumi Desa Cingkrong ini. Dengan wisata petik sayur dan buah sekaligus membayar sendiri di kompleks agrowisata ini, ungkapnya. Jasmi menyatakan, semua yang dilakukan ini merupakan persembahan dirinya sebagai putra daerah Kabupaten Grobogan agar menjadi lebih maju. Meski demikian, Jasmi tak menyangkal adanya persaingan seiring dengan munculnya desa-desa wisata lain di beberapa tempat di kabupaten ini. Memang saya akui telah bermunculan tempat wisata di Kabupaten Grobogan. Bahkan ini ada pengembangan desa wisata di Tanjung Sari dan Karangsari dengan konsep hampir sama dengan The Balai Cingkrong ini. Kita bersaing saja dengan positif, ujarnya. Jasmi memegang prinsip bahwa di The Balai Cingkrong sudah mempunyai konsep yang menjadi ciri khas, yakni prinsip uri-uri budaya Jawa di dalam kompleks wisata tersebut. Kita memang serba alami, yakni dengan mengusung seni dan budaya zaman dulu. Dengan ornamen bambu-bambu yang sederhana. Tetapi dengan adanya ini, kami akan terus berinovasi. Menurut saya sendiri, ini belum cukup. Kedepan dia berharap, The Balai Cingkrong ini sebagai salah satu destinasi wisata yang dikenal masyarakat. Inovasi ini nantinya lebih kepada pengembangan seperti agrowisata, permainan tradisional, outbound, pertunjukan seni. Semua ini hanya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Cingkrong. Apapun yang menjadi potensi Desa Cingkrong ini, kita kembangkan dengan baik. Kita promosikan kepada masyarakat luar Grobogan lewat The Balai Cingkrong ini dan hasilnya lebih kepada kesejahteraan warga masyarakat Desa Cingkrong, tambahnya.
Dari Desa Cingkrong, Imam Suranto reporter, Hangga Wibisono kameramen dan Puji Daryana koordinator liputan Jateng TV, mewartakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jateng TV Channel dan warga Jateng Gayeng dimanapun Anda berada. Kembali pada edukasi wisata di Jawa Tengah. Saat ini kita mengunjungi Desa Cingkrong yang sudah tidak asing lagi, yang kemarin sempat viral dengan De Bale Cingkrongnya. Wisata De Bale Cingkrong kurang berada di Kecamatan Purwodadi. Dari kota Purwodadi tidak jauh, kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Kalau dari arah Jalan Semarang Purwodadi itu mau masuk ke Purwodadi langsung belok kanan sekitar 1 kilo, pemirsa Jawa Tengah akan menemukan Desa Cingkrong. Dan kita akan berbincang-bincang tentang kondisi De Bale Cingkrong saat ini yang kemarin 2 tahun sempat diterpa pandemi. Dan sebelah saya ada Ibu Narti, kemudian Mas Joko Praditno yang dipercaya pemerintah Desa Kagan Harjo, dipercaya pemerintah Cingkrong untuk mengelola wisata De Bale Cingkrong. Mas Joko Praditno dulu. Mas Joko, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV kondisi saat ini De Bale Cingkrong setelah kemarin 2 tahun diterpa pandemik, kondisinya sekarang seperti apa? Silakan Mas Joko. Untuk kondisi De Bale Cingkrong saat ini, alhamdulillah kita sudah mulai ada tanda kenaikan pengunjung ya, sudah ada peningkatan artinya ya. Yes. Sejauh mana pengunjung sekarang? Yang peningkatannya seperti apa Mas Joko? Disampaikan Mas Joko. Biasanya pengunjung sekarang rata-rata dari sopir odong-odong, biasanya sopir kereta yang datang, sama biasanya teman dari luar kecamatan. Jadi pengunjung sekarang di samping dari Kabupaten Grobogan, pengunjung yang luar kota sudah mulai masuk ke sini. Iya. Sampaikan ke kamera, yang pengunjung luar kota datanya kira-kira dari kabupaten mana saja Mas Joko? Luar kecamatan maksud saya, Pak. Luar kecamatan. Iya, tapi masih dalam lingkup satu kabupaten. Iya. Biasanya dari Godong, banyak ya. Karangayung, sebenarnya ya kecamatan Pagi Kota selalu ya. Selalu. Yang ramai biasanya tiap hari apa? Ramai biasanya weekend, Sabtu sama Minggu. Bisa diceritakan pemirsa? Sekarang ada edukasi apa di De Bale Cingkrong saat ini? Iya. Di De Bale Cingkrong itu ada edukasi lalu lintas, sama juga ada edukasi outbound dan memanah. Juga ada wahananya itu ada BTS dan kolam ciblon. Itu ya yang menarik pengunjung ya. Dan pemirsa Jateng TV, De Bale Cingkrong sekarang sudah banyak dibenahi dan warna wisata serta outboundnya sekarang sudah ada beberapa penambahan. Untuk pemirsa yang ada di luar Kabupaten Grobogan, silahkan berkunjung ke De Bale Cingkrong, Kecamatan Purwodadi. Di sana akan menemukan edukasi wisata yang cukup menarik dan pasti Anda tertantang. Untuk menu-menunya ya Bu Nanti bisa disampaikan ke pemirsa, saya kira menu edukasinya itu cukup luar biasa. Sebelum lihat menunya yang fantastik dan menggugah selera pemirsa Jawa Tengah, kita lihat yang satu ini dulu. Ya pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kalau Anda ke Purwodadi jangan lupa mampir De Bale Cingkrong Purwodadi. Di sana akan ada beberapa menu yang spesial akan menggoda lidah Anda. Kita bicara langsung pada yang
bagian dapur nih ceritanya yang ngelola menu. Bu Narti, bisa diceritakan ke pemirsa Jawa Tengah menu spesialnya di Balai Cingkrang itu apa saja? Silahkan. Biasanya itu menu tawar, Ah. menu daun, menu matur, menu campur, galem, menu tandur, menu panen. Itu ya. Mau tanya apa? Maksudnya kalau menu tandur itu Menu tandur. apa aja? Menu tandur Makannya sambil mundur atau di dalamnya bisa belum atau gimana? Monggo. Oke. menu tandur itu Iya. kebijakan ada lombok hijau. Oh, gereh dimodifikasi logo hijau. Iya, terus Hmm. ada timun, ada lalapannya, dan tahu goreng. Itu ya, wah, luar biasa. Nantinya angger, nggih. Kalau menu daun- Kalau yang menu daun apa? Isinya Itu- apa saja? Nasi, telur, Hmm. tempe tahu, ada so'onya, ada ronggeng asin, Oh, ada gitu ya. peye, ada ikan asinnya. Itu dikemas pakai apa? Kalau pakai daun jati, Ya, daun pisang. Oh, daun pisang ya? Iya, Jadi- nasinya di tengah, terus Oh, itu. jadi aromanya khas daun pisangnya pasti menggoda selera ya. Sebelum ke menu yang lain, mungkin bisa disampaikan Bu, yang apalagi menu daun, menu tandur, yang dua lagi Menu matun, menu maton. Nah, sekarang menu maton itu isinya apa saja? itu isinya ada ikan kapes, Tekapes, ada tempe goreng, peye. tontengnya nggak ada. Enggak. Kalau yang itu yang oseng lombok hijau itu Itu menu masuk di menu apa di itu? menu hidangan tandur. Oh, gudangan tandur. Ya Pak, ternyata masing-masing menu yang ada di sawah itu juga ada 4 menu pemirsa, luar biasa. Jadi kalau pemirsa Jawa Tengah kalau rindu akan Purwodadi, silakan ke tempat saja ke Balai Cingkrang. Di sana banyak menu yang pemirsa sangat rindukan ketika masih kecil, masih remaja, berada di lingkungan desa yang ada di sekitar Grobogan. Kembali ke Bu Wiwit ya, mungkin bisa menceritakan menu spesial yang ada di lingkungan ke Balai Cingkrang sini, ya, di restonya itu apa Itu aja? punya menu spesial, tadi belum disebutkan sama Mas ya. Hmm. Itu menu jadul. Menu Sama- jadul. Itu nasi jagung sama Eh. sayur lompong itu yang spesial kan dari khasnya Purwodadi Grobogan. Oh iya, iya. Ada nasi jagungnya sama sayur lompong sama nasi becek. Becek. Itu Kira- tiga. Kira-kira pengunjung Grobogan tuh seneng yang mana biasanya? Biasanya tuh nasi jagung sama Nasi sayur jagung lompong. sama sayur lompong gitu kan. Terus yang menu-menu lain yang menggoda selera warga Jawa Tengah dan Grobogan, kita lihat yang satu ini dulu. Ya pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, juga warga Grobogan, juga rekan-rekan Jateng Gayeng, salam sehat selalu. Ini kebetulan kita minta waktu sehingga pengunjung kebetulan memang ini sengaja, jadi khusus edisi wawancara podcast memang sengaja kita cari untuk jangan sampai pengunjung itu masuk ke sini sehingga podcast kita bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kembali pada Bu Wiwit, mungkin disampaikan ke pemirsa Jawa Tengah dan warga Grobogan untuk menu yang ada di Resto The Balai Cingkrang. Silakan. Kita punya banyak menu di resto. Sambil menunggu hidangan yang belum datang, kita bisa karaoke di resto. Oh gitu ya. Sambil nongki-nongki atau kopi. Kita juga punya ayam geprek, mie bakar, mie goreng. Juga ada nasi jagung goreng. Nasi jagung goreng. Ya, Oh, itu banyak yang suka juga dari pengunjung. yang kalau rekan-rekan kantor itu biasanya ke sini menu apa yang ditunggu biasanya? Biasanya sih nasi goreng jagung. Nasi goreng jagung. Beceknya itu becek kita juga buka. Gitu ya. nanti Pak Puji kameramen sama Mas Angga bisa nyoba beceknya nanti ya. Oke.
Mas Joko Praitno selaku pengelola Debale Cingkrong, kalau edukasi lalu lintas itu seperti apa, Mas Joko, bisa disampaikan ke pemirsa gitu? Oke, biasanya itu kalau ada rombongan dari anak-anak SD atau anak anak-anak itu, ya. TK, itu begitu sampai datang di Debale, nanti langsung kita tawarkan apakah mau ikut edukasi lalu lintas. Kebetulan di depan itu ada taman untuk lalu lintasnya. Iya. Kalau ada yang datang itu biasanya kita tarik itu tidak dipungut biaya. Khusus untuk Iya. untuk edukasi lalu lintasnya. Kapasitas berapa anak itu yang di edukasi lalu lintas itu? Biasanya bisa nyampe 30-40 anak ya. Yang selama ini yang sudah mencoba itu SD mana aja, Mas Joko? Banyak juga ya. Semarang juga ada. Oh, malah dari Semarang juga ada. Kalau SD sekitar Purwodadi banyak juga ya. Hampir rata-rata di sini. Gitu ya. Pemerintah Jawa Tengah ternyata di edukasi lalu lintas sudah banyak anak-anak pelajar khususnya SD yang mencoba di sana, dan ini sangat bagus sekali dalam mendukung kurikulum Merdeka. Artinya sekolah yang belum mencoba edukasi lalu lintas bisa mencoba ke sinilah, yang ini didampingi guru mapel atau kepala sekolahnya langsung, sehingga bisa menjadikan mendukung untuk program kurikulum Merdeka. Sebelum kita bicara ke edukasi di dalam yang lebih menarik, kita lihat yang satu ini dulu ya. Oke, Mas Joko, selain edukasi lalu lintas, yang edukasi wahana wisata termasuk outbound yang di dalam bisa disampaikan ke pemirsa, Mas Joko? Biasanya setelah edukasi lalu lintas, anak-anak itu seringnya mintanya naik bebek goes. Naik bebek goes. Iya, kan di dalam Debale Cingkrong itu ada bundang, memang asli bundang, kita manfaatkan. Bebeknya yang di Ayun itu ya? Ya, yang seperti sepeda. sepeda, yang kayak taman mini dulu ya. Iya. Sekarang sudah ada di sini. Ada berapa yang bebek? Ada 5. Oh, ada 5. Ada 5 bebek goes. Selain bebek goes itu biasanya ada kolam ciblon untuk anak-anak. Kolam ciblon untuk anak-anak. Selain kolam ciblon juga ada outbound dan flying fox. Itu lokasinya di sebelah selatan. Ada tulisan Debale Cingkrong masuk sana nggih. Itu Iya. lokasi outbound-nya ya. Itu di tempatnya itu sejuk di bawah-bawah pohon biasanya, dan ada juga tambahan itu memanah. Gitu ya. Terus dari flying fox, memanah, terus apalagi yang kayaknya ada yang naik di apa Iya, ayunan itu, ya itu istilahnya itu treetop atau flying outboundnya itu ada treetopnya sama flying fox. gitu ya. Totalnya itu kalau yang outbound treetop itu ada 9 halang rintang, diakhiri dengan flying fox. Ya, gitu yang flying fox. Anak-anak SD sudah banyak mencoba di sana ya. Oh, Dari SOP-nya gimana? SOP-nya ada untuk SOP-nya itu tentu kita ada memakai ada apa? Instruktur yang tentu sudah- ada pendamping instrukturnya, juga pesertanya itu memakai pengaman mulai dari harness, satu pengaman itu juga pakai helm. Dan setiap di halang rintangnya itu didampingi oleh pengawas sampai dari awal sampai selesai gitu. Oke, artinya pemerintah Jawa Tengah khususnya di jajaran pendidikan. Ya, pemirsa Jawa Tengah, tadi Mas Joko sudah menyampaikan beberapa kali edukasi program Merdeka yang bisa menjadikan anak-anak untuk bisa termotivasi dalam pola pikirnya, dalam keberaniannya, dalam leader skillnya, bisa datang ke Debale Cingkrong. Di sana akan ada pendamping atau instruktur yang sudah standar untuk keamanannya gitu. Kembali pada Bu Nani, Bu Hartini, untuk bisa menyampaikan ke pemerintah Grobogan dan Jawa Tengah agar bisa berkunjung dan mencicipi menu yang ada di Debale Cingkrong. Silakan Bu Nani, sampaikan Bu Wit atau Bu Nani menu-menu yang punya untuk bisa pengunjung bisa tertarik ke sini ya. Kita punya menu-menu yang jadul, sangat jadul. Jadi cuman yang baru juga ada, yang jadul juga ada.
kita mencoba dengan rasa nikmatnya Iya. di Balai Cingkrong, terutama di Risto. Sambil makan kita bisa sambil karaoke. Oke, itu ya. Ada. Jadi pemirsa sambil makan atau yang belum mendapat giliran makan bisa karaoke ya sambil minum kopi dengan standar room juga adalah yang bagus ya yang tadi Iya. saya dicoba ya, yang bagus ya. Berarti mungkin ada tambahan lain untuk tadi ya spesial menu-menu yang ada di sawah ya. Ya, pemirsa menu sawah menunggu pemirsa sekalian untuk hadir di Balai Cingkrong gitu ya. Mas Joko mungkin bisa disampaikan pemirsa bahwa Balai Cingkrong sekarang sudah banyak edukasi sehingga pemirsa nanti bisa menjadwalkan untuk bisa hadir di Balai Cingkrong. Silakan Mas Joko. Oke, silakan bagi pemirsa yang di rumah jika ingin berwisata di dekat-dekat saja di Gedang Purwodadi, silakan datang ke Balai Cingkrong. Di sini ada banyak wahana ramah mampu anak dan untuk orang tua juga ada menurutnya. Sudah lengkap di sini. Iya, Silakan. untuk kalangan pendidikan Mas Joko bisa disampaikan dalam Oke. mendukung program Merdeka Kurikulum Merdeka gitu ya. Untuk bapak atau ibu guru yang ada kegiatan di luar ruangan bisa datang ke Balai Cingkrong. Ada untuk pelatihan lalu lintas tentang rambu-rambu, juga ada untuk latihan kepemimpinan, leadership, keberanian untuk wahana outbound. Silakan monggo dijadwalkan, kita tunggu kedatangannya. Ya pemirsa, Jateng TV Channel dimanapun Anda berada, saya tadi sudah mencoba di Candi Joglo dan mungkin akan dibuat paralel untuk bisa disambungkan dengan di Balai Cingkrong sehingga Kabupaten Grobogan untuk wisatanya bisa kembali pulih dan bisa kembali ramai. Terima kasih Bu Wid, adik waktunya. Mas Joko sukses selalu. Mudah-mudahan bisa lebih ramai dan wisata di Grobogan kembali pulih dan semangat bersama. Oke, ya pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, kebetulan setelah kita podcast dengan pengelola Balai Cingkrong, kita ketemu sama Pak Junet, dia selaku Ketua FKDM, Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Grobogan, dan dia akan menggunakan untuk pertemuannya, kegiatannya di Balai Cingkrong. Kita tanya beliau, Pak Junet, kenapa memilih untuk pertemuan di Balai Cingkrong sini Pak Junet? Ya, terima kasih, selamat siang Mas Arif. Lama nggak jumpa ini kan ketemu malah langsung. Gus Imam. Ya, oh iya, Gus Imam. Jadi terima kasih. Memang gini Mas Imam ya. Iya. Mas Imam, COVID-19 ini memang luar biasa. Merubah banyak hal. Betul. Salah satunya adalah ekonomi. Ekonomian, Kalau semua ekonomi lesu, termasuk usaha-usaha di desa. Makanya kami salah satu untuk ikut andil dalam pemulihan ekonomi nasional ini, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan FKDM kami selenggarakan di tingkat desa, khususnya desa yang memiliki destinasi Wisata, termasuk di Balai Cingkrong. termasuk di Balai Ya. Cingkrong. Kenapa memilih di Balai Cingkrong? Nah. Atau edukasi wisatanya, atau tempatnya, atau memang oleh karena ini paling dekat dengan kantor Pak Junet tinggal, oleh karena tempatnya dekat saja, atau pertimbangan itu apa? Jujur saja saya baru pertama kali kesini nih ya. Oh, Jujur gitu saya ya? baru pertama Oh, ya. kali kesini. Oh, kesan pertamanya gimana Ya. kalau baru sekali Jadi melihat di Balai Cingkrong? kalau kesan saya pertama ini luar biasa dan saya apresiasi kepala desa Cingkrong ini Bu Rasmi Iya. yang memberanikan diri untuk mencoba sesuatu yang hasilnya itu Belum tentu ya, belum kan, tentu kelihatan. kan. Oke. Perlu upaya keras, kerja keras supaya apa yang menjadi target dari usaha ini bisa tercapai Iya. kan gitu. Oke Pak Junet, kalau melihat di Balai Cingkrong, saya kira di YouTube kan
pasti sudah melihat. Ya. Tapi dengan menyaksikan secara nyata gitu, kesan tertariknya itu di sebelah mananya, Pak? Ya, iya. Kalau saya memang karena lebih suka ke suasana asri Suasana ya. yang Nah, asri. jadi kalau saya Sini, itu ya. memang kalau kaitannya dengan upaya-upaya konservasi alam itu saya senang sekali. Jadi ini sudah pas, ada Iya, air iya. mancurnya, ada kolamnya, Iya. kemudian Itu ada pohon-pohonnya, taman-taman, ya. kemudian di belakang Pohon-pohon ada terbersih yang pohon, masih ya betul. dipertahankan. Ya. Jadi sangat seimbang ini kalau apa namanya lingkungan yang sangat-sangat Iya. ideal. ini. Artinya untuk kegiatan diskusi rapat memang cocok di sini ya. Cocok, ya kan begitu. Memang apa ya mungkin untuk saya boleh kasih saran bisa bikin event-event rutin. Ini Itu seperti ya. contoh Mas gitu. Saya itu pernah ke pasar di Ancol. Itu kan ada pasar seni Ancol. Ya. Pasar seni Ancol itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka ada event rutin. Iya, iya. Iya. Dari ada bazar, kemudian ada senam aerobik, dan yang datang ke sana itu tidak hanya apa namanya, mohon maaf gitu, masyarakat bawah, iya, tetapi betul. Kalangan atas itu kalangan juga atas. datang, orang dari mana Iya, datang. dari Jadi ada live musik kan gitu. Jadi orang seni, pengusaha UMKM. jadi saya rasa ini memang suasananya apa, mendukung ya. mendukung Pas sekali. untuk Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti itu. seperti senam aerobik itu biasanya kan ibu-ibu nanti disediakan bazar yang mungkin jualan sayur, jualan apa namanya kebutuhan dapur, di situ kan akan datang nanti. Gitu. Ya jelas untuk suasana kegiatan meeting dan pertemuan-pertemuan baik organisasi, kalangan kantor memang di sini mendukung sekali ya, Pak Junet, sekali ya. Di sana itu ada edukasi lalu lintas, Pak Junet. Mungkin taman lalu lintas. Iya, Ya. mungkin bisa memberikan sedikit masukan setelah yang satu ini. Ya oke. Pak Junet, di luar itu sudah ada edukasi lalu lintas untuk permainan anak-anak setingkat SD gitu kan, biar mereka paham tentang rambu-rambu lalu lintas, kemudian apa saja yang perlu diwaspadai ketika mereka berada di jalan raya. Itu kira-kira edukasi seperti itu menurut Pak Junet seperti apa? Ya, menurut saya bagus sekali Gus Imam kan gitu, karena pengenalan rambu-rambu lalu lintas itu harus dikenakan sejak dini kan gitu. Dengan pemahaman dari dini tentu akan menumbuhkan kesadaran Iya. masyarakat untuk berkonsep lalu lintas kan gitu. Banyak pelanggaran yang sepele menurut katakanlah tidak pakai helm tapi tiba-tiba kecelakaan, Iya. kita kan nggak tahu kan gitu lah. Jadi mulai dari yang kecil itu sudah mengenal dulu, kemudian akan ada apa namanya kesadaran lah untuk mentaati seperti lalu lintas gitu. Terus satu lagi berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka itu anak diberi ruang untuk berekspresi, untuk mencobalah beredukasi di luar kegiatan kelas gitu kan. Kalau melihat tempat yang sudah ada di Balai Cengkrong, itu kira-kira seperti apa Pak Junet untuk jajaran Dinas Pendidikan? Itu sebuah terobosan kan gitu. Jadi untuk setelah kita kenalkan tentu harus dipraktekkan kan begitu. Nah dengan demikian nantinya sekali lagi dimanapun tepatnya ketika sudah ada kesadaran yang tinggi untuk terjun lantas, tentu dimanapun akan dengan sendirinya akan melakukan untuk selalu patuh pada itu. Ya pemirsa, ternyata edukasi lalu lintas sangat mendukung sekali dalam mengaplikasikan kurikulum merdeka khususnya ya di Kabupaten Grobogan. Mungkin harapan terakhir Pak Junet bisa disampaikan ke pemirsa Jawa Tengah atau ke pengelola di Balai Cengkrong untuk kemajuan edukasi yang ada di sini, silakan. Harapan saya, jadi generasi muda ini adalah aset bangsa, masih punya masa depan gemilang. Jadi kalau menurut saya untuk pengelola maupun ibu kepala desa Cengkrong ini coba dikembangkan adanya
Rumah Vokasi Pemuda. Rumah Vokasi Pemuda. Rumah Vokasi Pemuda ini Bentuknya berfungsi seperti apa? sebagai pusat pengembangan vokasional atau bakat dan minat yang dimiliki oleh generasi muda sesuai dengan bakat dan minat itu seperti Itu programnya dari pusat ya? ya tentunya di Kementerian Pemuda Kementerian. Olahraga itu ada namanya Ada. program sentra kewirausahaan pemuda, kemudian ada kepeloporan pemuda, Iya. ada kewirausahaan pemuda pemula kan, jadi banyak lah di situ nanti bisa Siap ya Pak Sugeng. Artinya untuk terobosan-terobosan ke sana Insya mungkin bisa Allah. dibantu ya. Insya Karena Allah. rekan-rekan di pemerintah desa kan ya katakanlah untuk terobosan-terobosan ke pusat informasi kan ya banyak yang belum tahu lah. Artinya bisa dibantu untuk Jadi untuk itu lengkap, Mas. merealisasikan program itu. Lengkap dilatih, kemudian setelah dilatih, kemudian ada bantuan modal usaha, terus bantuan untuk pengembangan. Jadi kalau setelah dimodeli ternyata berkembang, nanti melalui proses seleksi yang ketat, nanti akan ditambah lagi modalnya bisa sampai 50-70 juta. Oke, terima kasih pemirsa sekalian. Kebetulan beliau juga aktif dalam pencegahan dan obat-obatan dan narkoba Iya. juga gitu kan. Jadi Rehabilitasi. rehabilitasi dan pencegahan bahaya narkoba. Kebetulan hari ini mungkin atau besok akan menggunakan The Balai Cengkrong untuk kegiatan serta meteng gitu kan. Terima Iya. kasih waktunya. Terima Ya, kasih Gus selalu. Imam. Wah, ya. Oke, silakan diminum. Oke, terima kasih. Aduh.